Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita ada karena kebaikan Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan, dan cintanya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita sama-sama akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita melangkah bersama dengan Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Saya akan bacakan Mazmur 78 ayat 7 dan yang ke-8. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Puji Tuhan. Mazmur 78 ini kalau kita perhatikan bersama latar belakangnya ditulis oleh Asaf, yang dimana pada waktu itu dia sebagai pengajar, sebagai orang yang mengajarkan tentang nyanyi-nyanyian. Nah, pada waktu itu Asaf menuliskan berkaitan dengan Mazmur 78 ini, yang dimana fokus dari Asaf menulis ini adalah untuk mendidik bangsa Israel pada waktu itu, yang dimana berkaitan dengan iman mereka. Karena latar belakangnya bangsa Israel pada waktu itu merupakan bangsa yang sedikit-sedikit berubah. Kadang-kadang mereka percaya, kadang-kadang mereka tidak percaya. Inilah yang Asaf ingin didik bagi bangsa Israel. Terutama fokus dari penulisan ini yaitu berfokus kepada generasi selanjutnya, generasi bangsa Israel yang selanjutnya. Yang dimana kalau kita perhatikan bersama bahwa Asaf pada waktu itu menegur lewat tulisannya dalam Mazmur, untuk dimana bangsa Israel pada waktu itu, untuk dimana generasi selanjutnya harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, tidak mengulangi kesalahan yang pernah bangsa Israel nenek moyang mereka lakukan. Kesalahan apa yang mereka lakukan? Yaitu yang sempat saya singgung tadi, sedikit-sedikit percaya, tiba-tiba mereka tidak percaya. Ada pemberontakan dalam kehidupan mereka, tiba-tiba mereka jatuh dalam dosa. Itulah yang ingin diingatkan oleh Asaf. Jangan kembali kepada kesalahan nenek moyang. Sehingga fokus dari Mazmur 78 ini ditulis, yaitu berfokus kepada generasi bangsa Israel selanjutnya. Kita akan perhatikan sama-sama ini, dan kita akan pelajari bersama-sama. Mazmur 78 ayat 7 sampai 8 mengajarkan bahwa iman harus ditanamkan agar keturunan selanjutnya tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Percaya, mengingat, dan taat adalah kunci untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang pernah kita lakukan mungkin pada waktu dulu, kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan sampai untuk mengulanginya. Sehingga Asaf mengajarkan kuncinya yaitu percaya, mengingat, dan taat. Ada 3 sikap yang diharapkan: percaya, mengingat, dan taat. Yang dimana ini merupakan peringatan agar kita jangan mengeraskan hati kita, jangan kita durhaka, jangan tidak setia, melainkan milikilah kesetiaan yang penuh di dalam Tuhan. Ini merupakan pengajaran yang bukan hanya kepada generasi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi ini merupakan pengajaran juga kepada kita, agar kita dididik untuk jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, inilah yang akan kita perhatikan bersama. Apa hal yang harus diperhatikan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Sempat saya singgung tadi, ada 3. Yang pertama yaitu apa? Percaya. Mazmur 78 ayat 7 bagian A, di sana dikatakan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya artinya menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, Israel seringkali gagal akan hal ini.
Karena tiba-tiba mereka percaya bergantung kepada Tuhan. Namun tiba-tiba juga mereka bisa menyembah Baal, menyembah Allah-Allah lain. Inilah yang harus diperhatikan. Asaf menekankan di sini agar kita semua, generasi bangsa Israel selanjutnya, memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Percaya. Tanpa percaya, tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Allah. Sehingga dalam kita mengiring akan Tuhan, dalam kita menjalani setiap kehidupan kita, pentingnya percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Contoh berkaitan dengan percaya, Abraham, dia percaya pada janji Allah. Bertahun-tahun dia menunggu, sangat lama dia menunggu. Namun meskipun belum melihat, namun dia tetap percaya. Itulah yang harus kita pegang. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan memberkati mereka, mereka percaya. Namun ketika mereka sudah terlena dengan berkat yang ada, pada akhirnya apa? Mereka jatuh lagi. Mengulangi kesalahan yang sama. Mengulangi kesalahan yang sama, yaitu apa? Mengecewakan Tuhan. Menyembah Baal-Baal yang lain. Jangan sampai kita di posisi itu. Melainkan kita harus percaya dan mengikuti sepenuhnya jalannya Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita pelajari untuk poin yang pertama ini? Percaya membawa keberanian menghadapi masa depan. Jangan ragu. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Percaya kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya. Sehingga ini merupakan salah satu kunci agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya, yaitu apa? Mengingat. Mazmur 78 ayat 7 bagian B, di sana dikatakan bahwa tidak melupakan perbuatan Allah. Mengingat, tidak melupakannya. Kalau kita perhatikan bahwa Israel pada waktu itu sering kali dan sangat sering lupa pada mujizatnya Tuhan. Mereka lupa. Baru saja menyeberangi laut ketika dibebaskan dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan. Mujizat Tuhan terjadi. Namun tiba-tiba akhirnya mereka jatuh juga. Mereka menyembah Baal, mereka tegar tengkuk dan segala macam kesalahan yang mereka lakukan. Inilah yang harus kita perhatikan. Israel pada waktu itu gagal untuk mengingat kebaikan Tuhan, gagal untuk mengingat mujizat Tuhan. Sehingga lewat Asaf menulis di Mazmur ini mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita semua agar dalam kehidupan kita pentingnya kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana Yesus berkorban untuk menebus salah dan dosa kita semua, mengingat bagaimana penyertaan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengingat berarti menyimpan karya Allah dalam hati dan menjadikannya dasar iman. Kita kembali percaya. Ingatan berkaitan dengan kebaikan Tuhan mampu menolong kita agar tidak kembali kepada apa? Kesalahan yang sama. Sehingga ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, dan dalam kita mengingatnya, kita mengucap syukur selalu dan memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Sehingga apa hal yang bisa kita lakukan untuk poin yang kedua ini? Yaitu kita selalu bersyukur dan jangan malu untuk menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Bersyukur bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, kita ceritakan, kita menjadi saksi bagaimana kebaikan Tuhan. Dan hal yang terakhir yang kita akan lihat yaitu apa? Taat. Mazmur 78 ayat 7c sampai yang ke-8, di sana dikatakan bahwa tetapi memegang perintahnya dan jangan seperti nenek moyang mereka. Ini berbicara tentang ketaatan. Taat mengikuti perintahnya Tuhan, taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah yang membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Taat, apa yang menjadi perintah Tuhan kita lakukan. Itu yang dinamakan taat. Ketaatan, percaya tanpa taat hanya sia-sia.
Sehingga kita harus percaya, kita harus mengingat, dan kita harus taat mengikuti perintahnya Tuhan. Kita taat mengikuti setiap langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ajaran firman Tuhan, apa yang kita bisa dapat, yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu hidup taat mengikuti maunya Tuhan. Dan kita akan lihat dalam ketaatan membawa berkat yang luar biasa dan membawa kemenangan yang luar biasa. 3 kunci yang perlu kita ingat: percaya, mengingat, dan taat. Ketiga-tiganya harus kita pegang agar kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak kita ulangi lagi. Sehingga apa yang bisa kita ambil, hal aplikasi apa yang bisa kita ambil dalam renungan kita hari ini, yaitu pertama apa? Percayalah kepada Allah, selalu berpegang kepada Allah dan berharap kepadanya, selalu berdoa, berseru dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ingatlah perbuatannya, selalu bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan itu. Dan yang ketiga, taatilah firman-Nya. Kita akan lihat berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Taati dan ikut setiap perintahnya Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan, dan kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, ataupun ingin membagikan, ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik berbicara tentang pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biar kami Tuhan selalu ditolong oleh Engkau. Biar kami Tuhan selalu memegang iman kami, percaya kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk tetap setia mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami ya Tuhan dimampukan agar kami tidak mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk mengingat setiap kebaikan-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau percaya untuk selalu taat mengikuti mau-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu bersama dengan kami, Engkau yang selalu menuntun langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu terus menerus dalam segala hal kepada kami semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.